Oke, selamat siang semua. Mari kita mulai. Terima kasih yang sudah menyiapkan waktu untuk hadir ke sini. Terima kasih juga Kak Miftah sudah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita di CYS Talk. Jadi pada minggu siang kali ini, itu Kak Miftah nanti akan cerita banyak hal, tapi judul besarnya adalah Writing is not enough. How to be a better scientist. Jadi gimana nih perspektif baru kalau menjadi scientist yang gokil, itu seperti apa? Oke, semoga screen saya sudah bergerak ya. Oke, meeting rules. Nanti kalau ingin bertanya itu bisa langsung bertanya saja. Kalau mau langsung menyampaikannya bisa raise hand. Nanti host akan bantu untuk unmute. Atau kalau ingin menyampaikan pertanyaan melalui chat, bisa langsung chat di chat box. Lalu nanti akan dibagikan Google Form oleh salah satu panitia, Kak Aldi, untuk nanti kalian bisa absen dan juga mungkin mau request bagaimana untuk talk selanjutnya dan memberi kayak kesan bagaimana talk saat ini. Lalu sedikit tentang Alumni Talk. Jadi Center for Young Scientists itu adalah platform di Indonesia untuk mengembangkan dan mengkickstart budaya riset di Indonesia. Oke, connection saya agak unstable. Semoga masih terdengar suaranya. Nah, di Alumni Talk at CYS ini adalah yang mengumpulkan para alumni untuk sharing apa saja yang mereka sedang kerjakan saat ini. Jadi bagaimana untuk membagikan update karyanya dan juga pekerjaannya sehingga semoga bisa berkolaborasi bersama di masa yang akan datang. Beberapa talk yang sudah terlaksana juga bisa diakses di bit.ly garis miring CYS Talk. Jadi semuanya terekam, jadi bisa nonton untuk ditonton lagi. Begitupun dengan talk ini. Sekilas tentang Kak Miftah atau Miftah ini apa akrabnya dipanggil, bisa di follow juga Instagramnya Miftah Yama Fauzan YF, founder dari Teknologila. Nanti juga teman-teman akan tahu kenapa namanya Teknologila. Sarjana teknik dari dari Institut Teknologi 10 November, MPhil Master Research Electrical Engineering di Curtin University. Beberapa prestasinya dulu ICYS 2010 Gold Medal di Applied Physics, Satya Lencana Wirakarya Awardee tahun 2011, Bronze Medal, Speaker International Journal, LPDP Awardee, dan juga ada most recent publication-nya mengenai thermoelectric generator. Jadi nanti Kak Miftah juga akan bercerita. Oke, tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai. Halo Kak Miftah, apa Halo kabar Kak? Arifin, Alhamdulillah baik. Arifin gimana kabarnya? Baik-baik Kak. Tapi Kak Miftah kok kameranya agak ini ya, nggak bagus nih Kak. Bisa di-upgrade nggak tuh? Nggak bagus. Iya. Oke, bentar, bentar. Oh iya, oh pantesan. Soalnya pakai webcam ini. Pakai webcam dari laptop. Bentar, ngeblur dia. Gimana, udah Oh, mending? oke. Lebih baik. Tapi kayaknya bisa lebih baik lagi deh. Bisa nggak sih? Lebih baik lagi? Bentar, bisa kayaknya. Kita coba ya. Better? Hmm, lumayan lah. Tapi kayak ada yang kurang gitu. Apa yang kurang ya? Masih ada yang kurang? Oke, Masih ada oke, yang oke. kurang. Coba. Nih, ada senjata pamungkas. eh, Biar backgroundnya kelihatan oke. Oke ya. Saya hitung ya. Oke. Satu, Boleh. dua, tiga. Gimana? Oh, Much better? very much better. Bisa lagi nggak? Naik level lagi nggak? Itu buat next saja, buat talk selanjutnya boleh lah. Oh, Yang oke, oke, sekarang oke, segini oke. dulu biar biar penasaran. Oke lah, udah sangat lebih baik daripada tadi yang kamera laptop. Tapi saya jadi agak tersindir, cuman nggak apa. Ini udah keren banget narasumbernya. Oke nih, Kak Oke, Miftah, siap. thank you banget pertunjukannya asik. Jadi pengen jajan juga nih bikin. Ya, saya pengen tahu nih Kak Miftah dulu waktu bisa di CYS itu lombanya apa? Terus bikin apa? Tadi juga dapat gold medal itu gimana sih kok bisa dapat gold medal? Boleh diceritain nggak? Jadi dulu itu uh, mundur ke 2007 ya. 2007 itu pertama kalinya ikut lomba. Waktu itu cuma lomba apa ya? Kayak lomba robot tapi masih provinsi. Jadi cuma ikut-ikutan lomba robot. Apa sih itu? Robot yang bisa mengikuti garis itu loh. Line line tracing robot.
Jadi cuma cepet-cepetan nyampe di garis finish saja. Dari lomba itu dapat juara 2, tapi itu karena pesertanya juga cuma 4. Nah, setelah eh, guru SMP ku tahu waktu itu kalau eh, ya ada potensi, akhirnya diikutkan lagi ke lomba nasional. Nah, lomba nasional ini sebenarnya waktu itu iseng juga ikutnya. Jadi aku punya ide, ini ide iseng. Jadi eh, aku bikin senjata elektrik namanya ya. Jadi dulu aku kepikiran bisa nggak sih senjata itu nggak pakai mesiu. Kalau senjata senjata biasa kan amunisinya pakai mesiu kan. Jadi waktu ditarik pelatuknya itu dia akan menggerakkan sebuah mekanisme yang akan membakar mesiu. Nah, mesiu yang terbakar itu nanti akan mendorong atau mempropel si amunisinya tadi, proyektilnya. Jadi itu cara kerja dari senjata biasa. Nah, aku kepikiran gimana kalau misalnya bikin senjata yang tetap menembakkan proyektil, tapi nggak pakai mesiu, pakai baterai. Nah, dari situ mulai riset. Dulu awalnya bikinnya kecil, yang pistol gitu, cuma bisa nembak paling 10 meter, nggak ada 10 meter kali. Yang penting proyektil itu bisa kelempar. Jadi prinsip kerjanya itu pakai medan magnet. Si proyektil ini kayak sebuah apa ya, pakai logam ferromagnetik. Jadi logam yang bisa ditarik oleh magnet. Terus nanti di depannya dikasih kalau kalian pernah eksperimen itu bikin kabel yang digulung terus dikasih listrik itu kan dia akan jadi magnet kan. Namanya elektromagnet. Nah, kumparan ini kabel yang digulung tadi itu dikasih listrik, tapi listriknya itu energinya besar sekali dalam waktu yang sangat singkat. Jadi nggak ditempelin terus gitu ke sumber listriknya, tapi cuma dinyalain sebentar. Nah, menyalakan sebentar itu mengakibatkan si proyektil tertarik, terus begitu dia sampai di bawahnya si kumparan, itu kumparannya udah mati, jadi proyektilnya jalan terus. Nah, itu basic idenya dari situ. Ikut lomba opsi waktu itu pertama kali. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Itu tahun berapa ya? 2009, 2008. Ya itu terus dapat gold medal, habis itu dikasih rekomendasi lagi sama Dikti buat ikut lomba lain yang serupa. Jadi topiknya tetap aku tetap bikin senjata elektrik tadi, cuma udah di-upgrade. Jadi ini versi lebih barunya, V2-nya lah. Terus ternyata menang lagi, dapat gold lagi. Akhirnya ditawari buat ini mewakili Indonesia jadi duta. Aku nggak ngerti waktu itu apa sih duta duta mewakili Indonesia. Ternyata ikut lomba ICYS. Tapi waktu itu belum, cuma uh, coba ikut siapa tahu lolos seleksinya karena ada seleksinya. Seleksinya juga bertingkat waktu itu. Ya nggak ada kepikiran bakal lolos atau gimana karena ya belum pernah, itu baru lomba kedua apa ketiga ya, kedua kali, iya kedua yang lomba yang agak gede. Tiba-tiba lomba internasional ICYS aja udah nggak ada pikiran apa-apa. Terus ya udah ikut, ketemu sama teman-teman itu, ketemu sama Widi, ketemu ya banyak lah. Di situ ternyata lolos dan dapat kesempatan buat mewakili Indonesia waktu itu. Nah, senjata elektrik yang aku bikin, yang sebelumnya kan yang V2 kan, V1 sama V2. Buat ICYS ini khusus bikin yang V3. Jadi versi ketiga. Versi ketiga ini bikinnya dibantu sama Pak Yanto. Nih, senjatanya ada di belakang. Asik, akhirnya ditunjukin mainan. Ini hebat loh, ini berapa tahun masih utuh dia. Sempet patah sih kemarin. Ada bagian bawahnya yang patah, cuma diselamatkan pakai clamp. Ada clampnya di belakang. Tapi masih bisa ini. Jadi ini adalah senjata elektrik V3. Ini
bisa menembakkan, jadi satu kali charge baterai dia bisa menembakkan 200 peluru kira-kira. Dan jangkauan tembaknya sekitar 40 sampai 50 meter. Dan kalian pasti bertanya, kenapa sih kok bikin senjata? Ide awalnya karena ini. Jadi kalau kalian tahu, misalnya lagi ada demo ya, demo di suatu tempat terus ricuh, kacau. Itu kan biasanya polisi pakai yang namanya peluru karet. Nah, peluru karet ini tetap mekanismenya pakai misyu. Jadi kalau misalnya si polisi ini menembakkan peluru karetnya itu terlalu dekat, itu tetap akan melukai si demonstran. Jadi tetap berbahaya. Nah, keistimewaan dari senjata ini itu dia bisa menyesuaikan kekuatan uh, pelurunya tergantung sama ini jarak tembakan sama jarak orangnya. Jadi jarak dari senapannya ini ke orangnya itu diukur, terus itu nanti diproses di dalamnya ini dia akan memberikan energi yang dibutuhkan buat cukup buat mengingatkan si orang itu. Jadi nggak sampai menyakiti. Gitu sebenarnya. Yaitu terus setelah presentasi di ICYS ternyata alhamdulillah dapat gold medal waktu itu. Ya berkat bimbingan Pak Yanto juga ini. Tanpa Pak Yanto bakal sulit sih presentasi pertama kali internasional. Waduh. Itu terus wah gila waktu itu banyak banget yang wawancara karena penemuannya aneh. Ya ini senjata elektrik itu tadi. Dan senjata elektrik ini juga yang mengantarkan buat mendapat ini apa Satya Lencana dari presiden dari Pak SBY waktu itu. Di pemenang ICYS tahun 2010 itu dapat sebagian dapat ini Satya Lencana Wirakarya itu. Jadi itu kayak apa ya tanda penghormatan gitulah dari negara kalau kita sudah istilahnya berbakti ini. Jadi medalnya seperti ini. Nggak fokus ya, bentar. Kayak gini. Jadi ini Satya Lencana Wirakarya. Ini yang kecil, ada versi besarnya yang gede. Itu dipasang di sini. Jadi kalau ada acara kenegaraan dipasang di atasnya saku. Kayak itu apa? ASN dan kawan-kawan. Mereka pasti dapat, cuma dapatnya bukan Wirakarya yang hijau ini kalau nggak salah. Ada lagi, ada banyak banget. Ya itu salah satu cerita gimana bisa tergabung di grup yang luar biasa ini. Ini Itu bisa kenal sama orang-orang hebat juga. harus apa kolaborasi tadi saya tergoda dengan lampu-lampu belakangnya sih. Mau dicoba lagi? Nanti nyontek ini ya nyontek kodenya. Boleh, boleh, boleh. Terus setelah ICYS kan tadi ngerjain senjata elektrik itu kan ya. Nah, itu Ya. apakah setelah ICYS tuh stick di senjata itu dikembangin lagi jadi V4 atau V5 atau ada riset ada passion lagi nih setelah itu? Apa yang dilakuin setelah ICYS? Uh, sebetulnya sempat ngerjakan riset V4-nya si senjata ini. Kalau ini kan, jadi ini modenya cuma single. Jadi kalau kita pencet ini ya, pelatuknya, sekali pencet ini bakal cuma keluar satu peluru aja. Jadi belum bisa yang continuous mode. Jadi yang burst fire itu loh. Kalau misal dipencet terus dia bakal duru. Nah, V4 itu kemarin sempat dikembangkan buat bikin versi itu. Sudah bisa, cuma FPS-nya pelan. Jadi cuma bisa berapa peluru ya per detik itu. Cuma 2 atau 3 peluru. Karena dia butuh kapasitas penyimpanan energi yang besar. Kan buat melontarkan pelurunya itu butuh energi besar. Energi dari mesiu itu kan besar sekali walaupun ukurannya sangat sedikit, sangat kecil. Karena dia ledakan. Lah, sama dari medan magnet itu juga dia butuh energi yang sangat besar buat bisa melontarkan peluru dengan jarak tertentu. Nah, keterbatasannya adalah ukuran waktu itu.
Kalau misalnya senjata serbu kayak gini dipakai buat dibikin elektrik, dibikin elektromagnetik, terus otomatis yang bisa nembak dudut itu sulit karena uh, penyimpanan energinya, kapasitornya itu butuh tempat yang besar. Jadi nggak bisa. Lebih cocok diaplikasikan buat senjata yang ini kayak misal kayak turret itu loh yang ada di bawah terus dia bisa nembak yang bisa gerak-gerak itu. Jadi senjata yang statis yang bukan senjata serbu. Sedangkan waktu itu di akhir tengah-tengah penelitian yang versi 4 itu saya lulus SMA di masuk kuliah. Nah, kuliah ini alhamdulillah juga kuliah bisa masuk di ITS di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Itu juga dapat ini apa? Jalur undangan. Jadi jalur undangan ini juga dapatnya ya dari hasil menang-menang lomba itu juga. Karena jujur nilai rapot saya juga nggak terlalu bagus sih, biasa aja. Kalau nggak ada lomba-lomba ini juga entah bisa keterima apa nggak tahu juga. Karena pinter-pinter semua itu saingannya. Kan memilih saingannya di luar sekolah, bukan di dalam sekolah. Iya, betul. Nah, waktu di ITS berarti ngelanjutin tetap si senjatanya atau ada penelitian lain nih? Nah, masuk ITS ini gini, aku kan apa ya, suka suka ngoprek lah, suka bikin-bikin sesuatu. Sebenarnya itu tertarik sama banyak hal. Jadi sempat kepikiran apa ya, masuk jurusan apa ya, apakah mesin atau elektro atau apa. Cuma setelah dipikir-pikir, eh, salah satu jurusan yang bisa menjembatani semua bidang itu menurutku elektro sih. Jadi jurusan elektro itu bisa kemana-mana, bahkan bisa ke kedokteran juga bisa, kemana-mana bisa. Jadi nyambung kemana-mana elektro itu. Astronomi juga bisa, ya kan? Fisika. Diriku karena fisika jadi bisa kemana-mana juga kok. Iya, bener. Gitu. Terus akhirnya ya masuk elektro udah keterima. Keterima itu juga sempat dilema juga karena di elektro itu ada beberapa sub. Jadi elektro itu nggak cuma elektro gitu aja. Di dalam elektro itu ada sub bidangnya lagi. Sub bidang ini macam-macam elektro. Ada arus kuat. Arus kuat itu gampangannya kalau kalian tahu listrik PLN, terus jaringan listrik itu tiang listrik dan kawan-kawan itu arus kuat namanya. Ada juga arus lemah, sub bidang yang lain. Arus lemah itu hubungannya sama laptop, terus mikrofon, HP, dan kawan-kawan. Pokoknya gadget-gadget yang memakai elektronik, TV, radio, itu semuanya itu arus lemah itu. Ada komputer, ada multimedia jaringan, ada macam-macam, ada banyak banget. Itu sempat kepikiran uh, milih arus kuat atau arus lemah ya, karena dua-duanya itu menarik. Terus setelah ngeliat-liat di kampusnya, di dalam arus kuat, di dalam sub bidang arus kuat, itu ada namanya power electronics. Power electronics ini ya sesuai namanya. Elektronika, arus lemah, tapi aplikasinya buat power, jadi buat arus kuat. Nah, udah di situ nemu sweet spotnya. Power electronics ini menjembatani antara arus kuat dan arus lemah. Jadi hampir belajar dua-duanya. Arus lemah dapat, arus kuat juga dapat. Akhirnya ambil itu. Nah, background dari semua ini tuh bisa bikin yang aneh-aneh itu ya itu tadi dari belajar elektro di power electronics karena power electronics itu ya apapun yang kalian lihat di sini pasti ada power electronicsnya di HP ada, di laptop ada kayak komponen-komponen buat power delivery-nya si laptop. Jadi misal prosesornya si laptop itu kan dia nggak berdiri sendiri kan. Dia punya sistem yang bisa meregulasi listrik yang dibutuhkan sama prosesornya. Di HP itu juga ada. Namanya VRM, itu voltage regulation.
modul. Yaitu itu salah satu aplikasi dari power electronics. Oke, itu berarti mainan relay yang makanya bisa bikin lampu-lampu nyala-nyala di belakang gitu kan? Iya, Nah, betul. itu akhirnya kan dapat sweet spot-nya tuh. Tapi di dalam sweet spot ini pasti ada cherry-nya kan? Nah, cherry yang dipilihnya apa nih? Cherry yang ya membuat itu sweet spot yang nice. Apa tugas akhirnya? Tugas akhirnya. Oke. Hmm. Jadi gini, masuk di elektro itu sebenarnya juga karena aku tertarik sama yang namanya renewable energy. Jadi energi terbarukan. Kalau energi fossil fuel kan ya udah gitu aja, kita ambil dari dalam tanah, kita dapat ya udah dapat bahan bakar, diolah jadi bensin, jadi solar, jadi macam-macam, dibakar jadi energi yang bermanfaat gitu kan. Beda dengan yang namanya renewable energy. Kalau renewable energy itu kan eh, energi terbarukan. Contohnya dari matahari, dari panas bumi, dari energi ombak, dari air. Itu si kalau nggak salah dulu Widi ya bikin ini generator yang dipasang di sungai gitu. Jadi nanti dia bisa membangkitkan listrik. Itu juga salah satu contoh energi terbarukan. Cuma setelah mikir-mikir lagi kok kalau bikin yang panel surya kok udah banyak, terus bikin air juga udah banyak saingannya, kok kurang seru. Nah, akhirnya kepikiran buat riset di bidang yang namanya Peltier. Peltier itu thermoelectric generator. Nah, ini biar lebih gampang bisa dipraktekkan sih, karena aku udah nyiapin beberapa mainan buat memperlihatkan apa sih thermoelectric generator itu. Biar nanti cerita selanjutnya lebih enak. Gimana? Boleh, boleh banget. Boleh ditunjukin. Oke, sebentar. Ini lebih enak kalau pakai kamera satunya. Oke, nanti dipin juga deh kameranya. Oke. Eh, ini tolong dipin kamera yang kita secondary. Ah, ya itu. Oke, Oke, siap. sebentar. Aku ambilkan barangnya dulu ya. 10 Oke, seconds. siap. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung ini ya, di chat. Atau nanti untuk Raisan mungkin setelah nunjukin permainannya. Jadi, kayak katanya ini mau diambil dulu dari kulkas. Jadi udah disimpan dulu, didinginkan. Udah dipin ya? Udah. Udah. Nah, jadi yang namanya thermoelectric generator itu modul yang warnanya putih ini. Yang bawah ini cuma logam buat heatsink aja ini. Jadi di bawah ini es. Jadi prinsip kerjanya si thermoelectric generator itu dia bisa menghasilkan listrik uh, dengan bahan bakar perbedaan suhu. Jadi kalau misalnya kalian punya suhu panas dan suhu dingin, ini kan menghasilkan perbedaan suhu kan. Perbedaan suhu ini akan mengakibatkan aliran elektron. Nah, sangat menarik kan. Jadi kalau biasanya pembangkit listrik, misalnya apa ya, yang dari panas itu, tenaga uap. Tenaga uap itu kan sama. Jadi kalian punya sumber panas, dijadikan listrik. Sumber panasnya kan dari coal atau dari apa namanya batu bara. Cara kerjanya batu bara ini dibakar, di atasnya itu ada kettle air, jadi airnya direbus sampai keluar uapnya yang sangat panas dan bertekanan tinggi. Terus uap tekanan tinggi ini dialirkan ke turbine namanya. Jadi turbine itu kayak baling-baling gitu, propeller. Kalau kalian kipas angin terus ditiup gitu kan dia muter kan. Sama. Jadi ini ada kipasnya gitu ditiup pakai uap tekanan tinggi. Terus putarannya itu disalurkan ke generator. Generator ini yang mengubah energi putaran jadi listrik. Nah, itu kan panjang sekali kan prosesnya dari membakar
merebus airnya, terus tekanan tinggi, terus turbine, terus generator, itu kan panjang sekali. Nah, thermoelectric generator ini sangat simple. Jadi dia benar-benar mengubah panas jadi listrik directly, tanpa perantara apapun. Ini kita coba ya, ini versi yang kecil. Jadi ini aku punya torch, ini korek api. Kalau aku panasin bagian atasnya, seharusnya lampunya nyala. Coba ya. Berarti esnya itu baru dibuat ya, makanya tadi disimpan di kulkas ya? Iya betul, nah itu nyala dia. Kelihatan nggak? Oh. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Nah, itu salah satu kelebihan dari thermoelectric generator. Jadi kalau kalian punya panas, kalian apply di sisi yang atas, terus kalian punya dingin, kalian apply di bawah, dia akan langsung menghasilkan listrik. Terus ada satu lagi nih, yang ini iseng sih sebenarnya. Jadi ini ada gelas. Kalau misalnya kalian punya kopi panas atau apa ya, minuman panas, sedangkan HP kalian butuh dicas, tapi nggak ada charger, kalian bisa pakai ini sih. Kita coba ya. Jadi ini thermoelectric generatornya ada di samping, ada 4 ini, 1, 2, 3, 4. Terus ini regulator aja biar outputnya nggak melebihi 5 volt. Karena USB itu kan maksimum, ya USB itu benar-benar selalu 5 volt, nggak boleh di atasnya, nggak boleh di bawahnya. Jadi itu fungsi regulatornya ini. Nah ini kita coba, kita isi air panas. Biar kelihatan kita kasih lampu juga ya. Buat coba dulu. Nah ini udah nyala malah. Ini karena ada perbedaan suhu dari samping sama tengahnya ini. Belum diisi air panas ini. Kita coba ya. Ini saya punya air panas. Ini suhunya 92 derajat. Jadi itu perbedaan suhu yang cukup tinggi. Sama es kan 0 derajat. Coba ya. Seharusnya lampunya bakal nyala terang. Ini coffee shop bakal untung banget karena minumnya harus sering biar nanti cas HP-nya penuh. Bener. Nah itu, dia nyala terang banget kan. Jadi kalau kalian nggak punya senter tapi punya kopi panas, ya bisa pakai gelas ini juga. Ada. Nah ini juga Oke. bisa bisa dibuat ngecas HP ini. Kita coba ya. Ya, ya. Ini praktis Masalahnya HP buat ku para orang yang ini bukan posyandu ya, pos satpam yang begadang malam-malam tuh keliling-keliling, pos ronda. pos ronda. Iya Pos kali. ronda. Ini HP-nya HP seadanya karena HP ku dipakai buat kamera satunya, jadi nggak bisa nyontoin pakai HP baru. Hmm. Coba ya kita cas, bisa nggak? Aku juga nggak tahu ini HP masih nyala apa nggak. Wah ngecas Oh, nih. oke. Ya, 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 ya. Keren, 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 keren. Begitulah. Nah jadi eksperimen yang aku lakukan selama S1 atau sarjana itu ya ini, gimana caranya membuat sebuah pembangkit listrik yang energinya terbarukan. Tapi kalau misalnya kalian pikir dari ini apa ya, dari demonstrasi ini kan terus harus nyediain es dong dan harus nyediain air panas dong. Enggak. Jadi gini, sumber panasnya kita ambil dari sesuatu yang menghasilkan panas tapi panasnya itu sebagai apa ya, kayak waste atau apa bahasa Indonesianya waste itu, Limbah. ya limbah, benar. Jadi eh, sebuah proses yang menghasilkan yang menghasilkan limbah panas, limbah suhu yang panas. Salah satu contohnya adalah pembakaran sampah di insinerator. Jadi di beberapa tempat itu ada insinerator sampah. Jadi sampah dari rumah tangga itu ada yang dibawa ke sebuah
apa ya, kayak land dikumpulkan, terus nanti di sebelahnya itu ada kayak pabriknya kecil gitu. Nah, pabriknya ini fungsinya untuk membakar sampah-sampah itu. Nah, pembakarannya ini namanya insinerator. Insinerator itu membakar sampah, tapi eh, asap pembuangannya itu bersih dibandingkan langsung dibakar di tempat. Kan kalau dibakar langsung kan asapnya hitam kalau nggak putih itu biasanya. Itu kan sangat tidak sehat dan sangat kotor kan. Nah, fungsi insinerator itu membakar tapi polusinya kecil yang dihasilkan itu. Nah, tapi ya itu tadi dia punya limbah suhu panas, nggak terpakai, terbuang sia-sia. Nah itu makanya gimana kalau misalnya di tiap insinerator kita pasang termoelektrik generator. Ini versi tugas akhir saya ini. Jadi ini gede. Satu ini kalau pakai thermoelectric generator beneran itu bisa menyalakan satu buah kulkas sekitar 75 sampai 100 watt. Itu kan lumayan banget. Kalian bakar sampah dapat listrik. Jadi ada dua masalah yang teratasi, masalah sampah dan masalah listrik. Itu kalau tesisnya S1 waktu itu ya sekedar bikin pembangkit listrik ini aja dan gimana cara memanfaatkan listriknya. Itu sebatas itu. Oke. Miftah, Widi mau nanya nih, sebelum kita Silakan. nyelip. Mungkin nama nih Covid. Halo. Ini mau nanya dong, itu kalau Peltier gitu efisiensinya berapa sih? Terus yang kedua, kalau mau tanya, itu dia works both ways gak Peltier? Jadi kalau kita kasih dia listrik, dia actually give temperature difference gak? Itu yang kedua. Yang ketiga, itu waterproof gak sih Peltier? Udah itu aja. Yang pertama efisiensinya. Saat ini efisiensi terbaik dari Peltier itu sekitar 13 sampai 15%. 15% itu ekstrim sih. Ya mungkin 13% lah. Itu kalau yang actually modul khusus thermoelectric generator karena ada dua jenis. Bentar. Thermoelectric generator itu hampir sama kayak motor listrik dan generator listrik. Kalau misalnya kalian tahu generator listrik, motor listrik aja ya. Motor listrik itu kalau kita kasih listrik kan dia menghasilkan putaran. Dia akan berputar. Jadi dari listrik ke kinetik. Sedangkan kalau kita balik, kita putar, itu kan dia akan menghasilkan listrik. Reversible kan. Thermoelectric generator itu juga kayak gitu. Jadi ini modulnya. Ini modul yang udah rusak sih. Ini modul thermoelectric generator. Ini satu modul ini yang warna putih ini. Nah, ada dua jenis. Ada yang memang dia itu thermoelectric generator dan ada satu lagi thermoelectric cooler. Jadi kalau kita pakai analogi motor generator tadi, nggak semua motor itu bisa jadi generator, nggak efisien gitu loh maksudnya. Tapi bisa. Nah, kalau pakai yang thermoelectric cooler, kalian pakai buat dijadiin thermoelectric generator bisa, tapi efisiensinya sangat rendah, sekitar 3-6% mungkin. Sangat rendah. Kalau yang emang TEG atau thermoelectric generator itu tadi yang bisa di atas 8 sampai 13 atau 14%. Ya cukup lumayan lah. Kalau sumber energinya gratis. Itu ya. Sumber energinya harus gratis. Kalau nggak gratis, percuma. Buang-buang energi karena efisiensinya rendah. Jadi mungkin bisa juga ditandem sama ini apa panel surya karena panel surya itu punya suhu optimal dalam bekerja. Biasanya kan di belakangnya itu ada tulisannya suhu 25 derajat, efisiensinya berapa. Kalau misalnya di Indonesia kan sangat panas kan di atas 30 derajat, itu efisiensinya akan sedikit turun. Nah itu bisa dibantu sama Peltier ini. Jadi misal ditempelkan di belakangnya, panasnya kita serap, dijadikan listrik juga. Jadi panel suryanya
jadi agak dingin. Di samping itu juga menghasilkan listrik juga dari si Peltier ini. Oke, terus pertanyaan kedua, tadi gimana? Dia menghasilkan perbedaan suhu atau gimana? Tadi lu udah dijawab sih, yang tentang itu reversible nggak, which is actually iya, yang cooler sama jendela. Oke. Pertanyaan ketiga gue itu, waterproof nggak sih? Kalau tuh di kayak Waterproof di nggak? submerge air? Ada dua jenis juga Peltier. Ada yang sealed. Sealed itu di sampingnya ini ada silikonnya. Sorry, ditunjukin sini aja. Nah, ini lebih enak. Ini adalah versi yang waterproof. Jadi ada sealnya ini yang warnanya putih ini. Jadi dia secara otomatis waterproof. Tapi entah IP berapa nggak ngerti juga. Tapi dia selama ini aku pakai buat basah-basahan nggak masalah itu, nggak ada penurunan performa. Cuma nggak tahu ya kalau bertekanan. Oke, lanjut. Gimana? Kak Widi, sudah terjawab? Oke, kalau ini ada pertanyaan dulu nih Kak Miftah, nggak apa kan ya? Dari Kak Chandra Indra nih. Silakan. Silakan. Oh benar, ask to unmute. Oke. Halo? Suaranya belum kedengeran, kayaknya ada masalah di mic. Halo, kedengeran nggak ini? Sekarang kedengeran. Oke. Miftah, saya mau nanya. Sorry nih nggak pakai video, soalnya saya pakai tab. Saya mau nanya nih. Ya. Kan tadi itu bikin sejenis senapan serbu ya? Iya, betul. Nah, itu kamu pernah mikir nggak kalau itu bisa dibuat buat handgun nggak ya? Dan itu pakai thermal, terus itu pakai thermal elektrik yang kamu buat, yang dari apa tuh namanya? Yang jadi si energinya kan itu 100 watt yang kamu buat yang untuk tugas akhir. Kalau menurut saya pengen nanya aja nih, itu bisa nggak sih sebenarnya dibuat jadi propeller di handgunnya supaya dia, karena handgun kan pelurunya juga kalibernya rendah ya, nggak kayak senapan serbu kan. Dan kadang-kadang kalau polisi juga mereka lebih prefer untuk pakai handgun daripada pakai senapan serbu gitu. Nah, saya cuma nanya aja, itu bisa nggak sih sebenarnya kalau kamu bikin senjata elektrik tapi dia tipenya handgun gitu. Menurut kamu gimana? Bisa dielaborasi nggak? Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, yang senjata serbu ini, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah V3. Versi sebelumnya, yang V1 sama V2, itu sebenarnya versi handgun, jadi kecil. Jawabannya jadi bisa. Cuma ya gini, masalahnya adalah gimana cara kita mengepek, jadi packing peralatannya itu menjadi bentuk yang sangat kecil itu agak sulit, karena kalau kita pengen jangkauan si pistolnya itu jauh, otomatis kan butuh energi yang besar. Nah, energi yang besar ini disimpan dalam alat yang namanya kapasitor. Kapasitor ini mirip sama baterai tapi beda cara kerjanya. Nah, dia energi density-nya itu sangat jauh lebih rendah dibandingkan baterai. Di sini kita harus pakai kapasitor karena kapasitor itu gini, ESR-nya rendah, resistansi dalamnya rendah. Jadi kapasitor atau tempat penyimpanan ini, bedanya baterai sama kapasitor ya. Kalau baterai itu sama kayak tandon air, cuma dia ada penghambatnya. Jadi listrik yang dihasilkan sama baterai ini nggak bisa langsung dihabiskan sekaligus. Karena ada resistansinya itu tadi, ada penghambatnya. Sedangkan kapasitor ini sama, penyimpan energi juga, penyimpan listrik juga. Tapi itu tadi, ESR-nya rendah. Resistansinya sangat rendah. Jadi kalau ada beban yang sangat besar pun, yaitu tadi kumparan buat pelontarnya itu, kita kasih energi langsung, itu kapasitor mau segede apapun bisa langsung dihabisin energinya sekaligus. Nah, masalahnya itu tadi, energi density-nya kapasitor itu lebih rendah dibandingkan baterai. Lumayan jauh lebih rendah. Untuk saat ini ya. Karena risetnya juga sedang berjalan, kapasitor ini. Jawabannya relatif. Bisa, tapi mungkin ada
compromise sedikit. Jadi kayak misalnya kalau mau handgun yang kuat, energy pack-nya harus ditaruh di backpack. Jadi handgun ini cuma pelontarnya aja, sedangkan sumber energinya ada di dalam backpack. Dipasang pakai kabel gitu misalnya. Kalau misalnya full semuanya ada di pistolnya, bisa aja tapi mungkin kurang efektif karena energinya sangat kecil. Jadi kayak pistol mainan nanti. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua tuh ya tadi tentang apakah TIG-nya bisa nge-supply gitu. Tapi gimana tuh Kak Miftah? Oh, oke. Oh iya benar. Eh, TIG sih bisa-bisa aja menyuplai. Cuma masalahnya di sini sumber panasnya dari mana? Itu dia. Dari keringat lari-lari. Bisa loh, sebenarnya bisa loh. Cuma kalau kalian tahu ya, TIG ini dia kan menghasilkan listrik dari perbedaan suhu. Semakin jauh perbedaan suhunya, semakin besar listrik yang dihasilkan. Dalam kata lain, jadi thermoelectric generator ini kalau misalnya kita kasih beban yang berat, misal buat menjalankan sesuatu yang berat ya, itu kan dia butuh daya yang besar. Semakin besar daya yang yang dipakai, yang disuplai oleh si TEG ini, maka thermoelectric generator ini akan mengalirkan panasnya itu semakin namanya itu koefisien heat transfer koefisien. Jadi dia semakin menjadi konduktor panas. Nah, itulah bahasanya. Jadi kalau misal ditempel di kulit ya, bebannya yang digerakkan oleh thermoelectric generator ini besar. Thermoelectric generatornya rasanya dingin di badan kita. Yaitu karena dia sebagai konduktor panas. Ya, nggak nyaman. Tapi kalau buat aplikasi yang kecil, misalnya thermoelectric generator buat menjalankan jam tangan ini, bisa, sangat bisa. Jadi untuk aplikasi yang kecil. Oke, thank you. Oke, gue udah terjawab ya Kak Chandra. Dan lanjut nih, balik lagi ke topik tentang perjalanan Kak Miftah nih. Tadi kan disebutkan sempat ambil master ya di Australia. Itu kenapa ngambil di Australia dan ngerjain apa nih? Apa nggak bisa move on dari TEG atau udah move on lagi nih ke ngoprek yang lain? Oke. Ya, jadi saya sekolah di Australia itu di Curtin University di Perth. Pertanyaannya kenapa? Jawabnya kenapa ya? Karena salah satunya ya karena Perth deket sih. Jadi Perth ini Australia Barat kan. Ada di ujung barat, jauh di ujung, benar-benar ujung barat. Dari Bali, itu kalau kita terbang dari Bali itu benar-benar lurus ke bawah itu cuma 3,5 jam. Ini salah satu alasannya karena dekat. Kedua, karena Curtin University itu salah satu universitas yang bidang tekniknya bagus sekali. Jadi engineeringnya itu sangat bagus. Mereka itu jadi sering ikut kompetisi-kompetisi dan sering bikin sesuatu kayak ikut kompetisi mobil listrik balap dan kawan-kawannya. Jadi mereka itu lebih banyak ilmu praktisnya di engineeringnya. Nah, saya sangat prefer sama universitas yang jurusan engineeringnya itu nggak cuma menghitung dan menulis. Jadi lebih prefer sama yang bikin sesuatu. Itu salah satunya di Curtin University itu. Terus kalau tesisnya di Curtin itu sebenarnya sama kayak S1. Jadi meneruskan penelitian TEG ini. Cuma di penelitiannya ini mungkin bisa kalian baca. Judulnya yang itu tadi ada di Science Direct. Itu gimana caranya thermoelectric generator ini bisa kita bangun menjadi pembangkit listrik yang besar. Jadi misal ada sumber panas yang sangat besar ya, atau insinerator yang sangat besar. Itu nanti gimana cara memasang thermoelectric generatornya itu biar
efisiensi pengubahan listriknya itu sangat besar. Di efisiensinya setinggi mungkin gitu. Penelitiannya ada di situ. Gimana cara mengoptimisasi si thermoelectric generator ini biar bisa menghasilkan daya sebesar mungkin dari sumber yang ada gitu. Nah, yaitu terima kasih Arifin sudah di-share judulnya. Yep. Oke. Nah, itu kan berarti S1, S2 ngebahasnya sama nih tentang renewable energy. Terus sekarang kan udah lulus nih, apakah fokus ke renewable juga? Atau sekarang kan dengar-dengar nih Logila Tekno itu ya, teknologi gila itu. Itu boleh diceritain nggak sih? Apa yang di background tuh apa gitu? Nyambung nggak sih sama yang dikerjakan di S2 atau bener-bener baru gitu? Oke. Sebelum masuk ke teknologi lah, ada bridge-nya sedikit ya. Jadi kan topiknya talk kita ini kan gimana caranya menjadi seorang saintis yang lebih baik, how to be a better scientist kan. Dalam tanda kutip menulis itu nggak cukup. Jadi saintis itu kan biasanya cuma menulis jurnal gitu aja kan. Terus jurnalnya nanti di-share dan dibaca sama orang. Aku nggak bilang itu kurang ya, tapi ada cara gimana itu bisa menjadi lebih efektif. Nah, salah satunya adalah dengan yang udah aku tunjukin dari start tadi sampai sekarang ini. Nah, ini bidang keahliannya teknologi lah. Gini, jadi kalian menjadi saintis itu nggak cukup cuma bisa ngomong dan bisa menulis dan bisa research. Kalian harus punya ilmunya, gimana caranya menampilkan karyamu itu ke orang lain dan orang lain itu bisa amazed. Salah satunya ya ini dari teknik namanya videografi dan fotografi. Itu terdengar sepele, cuma asal motret dan video, sepele banget kan. Cuma kalau kalian pelajari kayak teknik lighting, ini lampunya pakai lampu softbox namanya ini. Jadi ini kenapa gambar wajahku ini bisa bisa kelihatan soft itu karena teknik lighting ini. Jadi fotografi dan videografi itu sangat penting menurutku buat researcher dan ya buat siapapun sebenarnya. Cuma akan sangat membantu para researcher dan saintis buat menyalurkan atau deliver karya mereka lebih baik. Jadi orang zaman sekarang ini kan sangat tergantung sama yang namanya media. Sosial media, YouTube, ya udah itulah semuanya. Makanya punya basic skill fotografi dan videografi itu menurut saya sangat penting. Apalagi bisa bikin efek-efek yang aneh-aneh kayak di belakang ini. Itu orang bakal seneng gitu loh ngelihatnya. Karena nggak cuma ngomong. Jujur kalau misalnya ini tadi aku cuma cerita ngomong aja, nggak ada permainan lampu, nggak ada nunjukin macem-macem ini, pasti kalian bosan, pasti. Jadi ya itu tadi, saintis itu nggak cuma sekedar research, nulis, tapi ya sebetulnya lebih baik lagi kalau kalian bisa skill lainnya juga yang akan mendukung menjadi saintis itu tadi. Karena ya coba kalian bisa menunjukkan karya dalam bentuk video yang bagus gitu, orang kan pasti wow. Dan pesannya itu tersampaikan. Jadi buat misal presentasi ke investor gitu, kita punya penelitian, kita punya research apa gitu ya, buat meyakinkan, kita nggak punya uang tapi kita butuh investor. Nah, kalau cara konvensionalnya kan ya udah kita datang terus presentasi pakai PPT, kita nunjukin poin-poin kelebihan kekurangan ya sama foto-foto seadanya. Investor juga gimana ya, mereka oh ya udah sih. Nah, kalau kita bisa menunjukkan sesuatu yang wah gitu ya, walaupun sebenarnya itu bukan topik utamanya, orang itu lebih engage mendengarkan. Mereka jadi wah keren juga, menarik. Itu menjadi poin plus buat kamu. Itu tadi itu
ya personal dari aku sih. Aku sebenarnya juga bukan orang yang benar-benar bergelut di bidang fotografi dan videografi, tapi dulu waktu awal lomba tahun 2008 itu pertama sadar kalau fotografi dan videografi itu penting. Ya itu tadi karena kita presentasi. Presentasi kalau fotonya seadanya kan juga nggak asik. Ya udah akhirnya menang lomba pertama itu hasil kan dapat ya dapat hadiah kan ya, dapat duit. Duitnya itu aku beliin kamera SLR pertama, Nikon D5000 waktu itu. Nggak tahu si Widi inget nggak bawa kamera mulu kemana-mana. Ya udah itu awal-awal punya kamera ya dari situ sampai sekarang eh, ya sudah lumayan pinter lah mainan kameranya karena ya itu latihan terus di Australia itu juga latihan juga gimana cara mengoperasikan kamera. Caranya gimana ya? Caranya motoin orang. Oh itu satu lagi tuh, life skill juga nih. Kalau bisa motret dan bisa video, kalian kemanapun itu gampang banget buat kenal sama orang. Karena zaman sekarang ini semua orang butuh uh, skill foto dan video. Jadi misal ya, kalian pengen kenalan sama orang penting nih, dia punya perusahaan. Dan waktu itu kalian diundang buat, ya nggak harus diundang sih. Kalian ketemu di acara tertentu. Bawa aja kamera, kalian foto-fotoin yang bagus gitu. Fotoin orangnya, fotoin, ya minta izin dulu lah tapi ya. Jadi kayak jadi fotografernya acara itulah. Terus nanti fotonya semua masukin ke Google Drive, kasihin ke panitia ini loh, foto-foto acara ini tadi. Sama kasih kontak personnya. Yakin deh itu orang-orang pasti pada ngontak itu. Wah, mau dong difotoin lagi. Gak apa-apa awal-awalnya gak dibayar. Gak dibayar itu bukan berarti apa ya. Uh, ini ada nama kerennya gak dibayar itu. Pro bono. Jadi kalian motretin orang, videoin yang bagus, terus kalian kasihkan cuma-cuma. Itu buat apa ya, ya memperkenalkan kalian lah. Jadi aku selama di Australia itu salah satu misinya adalah mencari koneksi. Nah, caranya cari koneksi itu karena aku nggak terlalu pinter ngomong ya, kalau sama orang. Itu tadi lewat fotografi dan videografi. Aku beli drone, beli beli gimbal stabilizer buat kamera itu. Jadi tiap kali ada acara gathering, itu campur orangnya, ada orang penting, ada orang macam-macam. Ya udah videoin aja, terus nanti di-share. Itu orang itu bener-bener ngontak gitu. Mas bisa nggak bantuin video? Akhirnya jadi kenal kan. Dan koneksi itu penting banget buat kita sebagai researcher dan sebagai engineer. Jadi kalau punya karya, ya orang-orang itu yang bisa membantu kita buat membesarkan karya kita. Karya kita nggak bisa besar sendiri, sulit. Bisa tapi sulit sekali. Itu harus punya koneksi itu tadi. Oke, terus masuk ke teknologi lain. Gimana? Diplomasi fotografi. Iya bener. Serius penting itu. Salah satu life skill itu. Terus teknologi lah ya. Teknologi lah itu sebenarnya udah mimpi dari lama banget sih. Ya dari awal-awal lomba itu udah punya mimpi buat bikin sebuah, ini masih startup sih sebenarnya. Jadi pengen bikin sebuah startup yang mengerjakan gadget-gadget yang nggak dikerjakan oleh orang lain. Jadi kita bikin sesuatu yang nggak ada. Nah orang itu kadang punya ide yang aneh dan mereka nggak tahu harus dilaporkan ke siapa atau harus minta tolong siapa buat membikinkan. Nah keahlian teknologi lah itu yaitu di situ kita bikin sesuatu yang nggak bisa dibikin sama orang. Sejauh ini sih lumayan. Nanti akan ada salah satu karya kita yang bisa kalian nikmati tapi di Sidoarjo, di Surabaya. Mungkin bulan depan. Jadi ini kayak apa ya, instalasi seni gitulah yang bisa dijadikan background foto.
berarti nanti aku share lah kalau udah jadi. boleh banget, sangat ditunggu. Nah, itu penasaran nih, kan satu sih namanya kenapa teknologi lah? Apa karena setiap orang ngelihat oprekan kayak tadi kan reaksi pertama saya kan lo gila bikin kayak ginian gitu. Apakah karena itu? Terus yang bikin berarti instalasinya tuh mainin LED dan mainin instalasi elektronik gitu ya, fokusnya di situ. Kalau nama teknologi lah sebenarnya iseng sih awalnya. Ya awalnya dari gila, ya benar dari gila. Cuma yang kita kerjakan di sini kan teknologi kan. Terus teknologi digabung sama gila kan jadi teknologi lah. Terus kalau kita potong di tengah kan jadi teknologinya kita taruh di belakang jadi lo gila tekno. Bener nggak? Jadi teknologi gila dan followernya itu orang-orang yang gila teknologi. Itu lo gila tekno. Ada Instagramnya. Cuma di Instagram sementara ini belum sempat update lagi dan di Instagram itu sekarang sejauh ini isinya masih tentang PC atau komputer kayak yang di belakang ini. Ini kalau mau lihat. Nah ini jadi ini salah satu karyanya teknologi lah juga. Ini komputer nggak ada ini dijual. Nggak akan nemu kalian komputer kayak gini. Ya tuh, jadi sementara ini kemarin buat ngeboost namanya teknologi lah itu ya ini lewat bidang komputer karena komputer ternyata setelah ditelusuri banyak sekali yang suka sama yang namanya RGB lighting. Jadi gamer-gamer itu suka sama lampu-lampuan kayak gini. Itu kita coba main di situ ternyata rame juga, viral beberapa kali juga di Instagram sama di Reddit waktu itu. Cuma ya itu, saat ini kita masih belum melanjutkan di bagian medianya karena lagi sibuk sama sebuah proyek. Tapi nanti bakal kita update lagi. Boleh di follow aja kalau misalnya nggak mau ketinggalan atau punya ide-ide yang gila juga silahkan bisa dituangkan di teknologi lah. Siapa tahu bisa dibikin. Oke, nice. Jadi untuk follow Instagramnya nanti bisa ditulis di chat ya, teknologi layannya ya. Biar nanti bisa Aku pada tulis langsung follow. ininya aja ya. Oke. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Tunggu. Kenapa? Arifin sekarang kan lagi ini juga kan ya, lagi S2 astronomi kan? Yap. Nah itu juga bisa bikin sesuatu lah yang kan astronomi kan juga banyak hubungannya sama fotografi dan videografi juga kan? Iya, Dan cuman teknik perlampuan. belum seahli Miftah untuk ngedit dan faking. Jadi masih harus berguru. Ya ayo sharing bareng lah. Aku juga pengen belajar astronomi soalnya. Iya. Keren Semoga. sih. Fotografi sih memang harus banget dikembangin fotografi itu karena ya bener kata Miftah tadi ya. Jadi mungkin ya saintis harus upgrade juga selain publikasi jurnal Q1, Q2. Kalau ditambah dengan amunisi ya video atau vlog atau apa tuh bakal lebih ke push lagi gitu. Nanti ya gagasan dan penelitiannya karena banyak juga saya ngikutin tuh aduh kok jadi lupa namanya, dia AI researcher untuk self driving, dia bikin podcast dan Three Blue One Brown juga bagus. Jadi ya again yang bisa video dan edit-edit akan lebih dikenal. Mati Gitu. kameranya. Kameranya oh iya agak ini ya. Bentar, aku kembaliin ke built-in kamera. Oke. Paling ini udah jam 3 nih, Miftah. Udah 1 jam. Oke. Paling boleh nggak tolong kasih closing statement ke teman-teman yang hadir. Nanti setelah ini kita bisa lebih ngobrol-ngobrol santai lagi. Oke. Aku pakai kamera ini ya. Oke. Kenapa itu? Oh ini udah. Oke, jadi buat teman-teman
scientist dan researcher muda, ya kalian jangan berhenti belajar lah, karena apa ya, banyak banget skill yang bisa kalian pelajari buat nge-boost penelitianmu. Jadi nggak sekedar mempelajari apa ya, mempelajari apa yang kalian suka aja, tapi banyak sekali skill-skill lain yang nanti bakal bisa membantu menaikkan researchmu. Jadi jangan berhenti belajar. Belajar apapun. Walaupun kalian nggak nyaman, kalau misalnya itu ada kemungkinan buat berguna di research, belajar aja nggak masalah. Sama kayak kalau misalnya kita mau pinter ngomong ya, kita pengen pinter berbicara, kita kan harus hafal banyak kosakata. Makin banyak kosakata yang kita hafal, makin jago kita ngomongnya. Sama, penelitian juga makin banyak skill yang kamu punya, makin jago juga. Penelitiannya juga bakal makin keren sih, bakal out of the box gitulah. Thanks a lot Kak Miftah. Kalau Pak Yanto, kalau biasanya Pak Yanto ngomong tuh harus bersyukur kalau gagal ngerjain sesuatu, karena pasti lebih banyak belajar kalau gagal. Oke. Sip, again, thanks a lot Kak Miftah sudah memberikan cerita dan juga beberapa pengalaman yang udah pernah dilalui nih selama videografi dari S1, S2, beberapa loncat topik, dan juga teman-teman yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bertanya juga. Semoga dari ceritanya Kak Miftah nih lebih semangat lagi untuk meliti, dan kalau mau kolaborasi dengan Kak Miftah, tadi udah dikasih si Logila Teknonya, bisa follow dan langsung DM. Jadi nanti kalau mau kolaborasi teknologi yang aneh-aneh dan gila, langsung kontak aja. Paling sekian, terima kasih banyak sekali lagi Kak Miftah dan teman-teman. Semoga semuanya sehat, dan sampai bertemu lagi di CYS Talk yang akan datang. Selamat dan semangat selalu. Thank you. Mantap. Pak Yanto,